Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di kebaktian doa di hari Rabu sore ini. Beberapa hari ini ya dan hari ini kayaknya sangat panas ya. Dan saya berharap kalian untuk banyak minum dan juga stay inside dalam rumah. Kayaknya lebih enak daripada di luar. Beberapa hari yang lalu gereja kita mengadakan acara anniversary yang ke-15 dan kita semua berdoa untuk Hokim Tong AICLE untuk tetap diberkati dan bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Di acara minggu lalu itu Pak Yosef Tong mengatakan di khotbahnya yang dibawakan mengenai grace atau anugerah. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu selalu memberikannya secara cukup. Dan apa sih itu artinya cukup? Berdasarkan dengan apa yang beliau share dengan kita, cukup itu lebih banyak dari banyak. Dan semua kita tidak akan kekurangan atas anugerahnya. Marilah kita semua gunakan saat teduh ini untuk menyiapkan hati dan pikiran kita semua. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Demikianlah firman Tuhan. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, kami semua sangat berterima kasih di mana di malam hari ini kami semua dapat berkumpul mendengar firman-Mu yang hidup, berkumpul untuk mempelajari mengenai firman-Mu dan juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain. Bantulah kami untuk selalu mendekatkan hati kami dengan-Mu melalui dengan doa-doa di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan doa Bapa kami. Bulan yang lalu kita sudah merenungkan doa Bapa kami bagian yang pertama. Malam hari ini kita akan merenungkan doa Bapa kami bagian yang kedua, merupakan kelanjutan dari apa yang kita renungkan bulan lalu tentang doa Bapa kami. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya minta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka berdoa. Itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga." Jadi itu merupakan kalimat awal, kalimat pertama. Ketika kita berdoa, kita menyapa Allah sebagai Bapa kita yang ada di sorga. Bulan lalu kita khusus fokus membahas tentang sebutan ini, Bapa kami yang di sorga. Bulan lalu kita sudah membahas bahwa Allah adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Allah mengasihi kita. Allah adalah Bapa yang baik kepada kita. Dia bukan hanya baik, berbuat baik juga kepada kita. Allah adalah Bapa yang tahu segala keperluan kita. Bahkan dikatakan sebelum kita memintanya, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Lalu Allah adalah Bapa yang memelihara hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan kita tidak perlu khawatir. Dan yang kelima dikatakan Allah adalah Bapa yang menanggung bagi kita hari demi hari. Setiap hari jikalau kita mempunyai beban berat, kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan mau menanggung bagi kita. Dan yang keenam, Allah adalah Bapa yang menyediakan tempat bagi kita. Kalau suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini, Allah sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan yang terakhir, Allah adalah Bapa yang selalu siap bagi kita. Baik pagi, siang, maupun malam. Kapan saja, di mana saja, apa saja yang ingin kita katakan, Tuhan yang adalah Bapa yang baik, selalu siap bagi kita. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita mengatakan Bapa kami yang di surga, kita ingat Dia adalah Bapa yang begitu baik. Itulah sebabnya kita bisa berhenti sejenak untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Setelah kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Lalu diteruskan, Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini ada 3 hal tentang Allah. Dikuduskanlah namamu. Itu bicara tentang nama Tuhan. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, yaitu kerajaan Tuhan. Yang ketiga, jadilah kehendakmu, yaitu kehendak Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan 3 hal yang berhubungan dengan Tuhan di dalam doa Bapa kami. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Ya, ketika kita menyebutkan ini, kita harus mengerti apa yang dimaksud dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan itu artinya pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi nama Tuhan itu identik dengan Tuhan. Ya, saya memberikan contoh di dalam ayat-ayat Alkitab banyak mengenai hal ini. Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Kalau namamu atau nama Tuhan itu merupakan pribadi Tuhan itu sendiri atau identik dengan Tuhan, maka kalimat ini bisa berbunyi demikian. Orang yang mengenal Tuhan percaya kepada Tuhan. Make sense ya? Orang yang mengenal Tuhan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, nama Tuhan itu identik dengan Tuhan itu sendiri atau pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi, nama Tuhan itu sebenarnya identik dengan Tuhan itu sendiri. Lalu, dikuduskan namamu. Dikuduskan apa artinya? Di dalam Alkitab, kata dikuduskan itu berarti dipisahkan atau dikhususkan ya untuk Tuhan. Bisa juga berarti dimuliakan atau dihormati. Jadi ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, artinya dimuliakanlah Tuhan, karena namamu itu identik dengan Tuhan. Ya, jadi ingat sekali lagi ketika kita di dalam doa Bapa kami mengatakan dikuduskanlah namamu, itu sama dengan artinya dimuliakanlah Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Nah, caranya kita harus hidup kudus agar Tuhan dimuliakan. Kita harus hidup kudus agar Tuhan dimuliakan. Itu tercatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di sini jelas firman Tuhan katakan kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Baik hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, motivasi kita, sikap kita, semuanya harus kudus. Sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Tuhan kita, Bapa kita yang kudus, yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu dengan sikap hidup, dengan kehidupan kita yang kudus. Jadi ketika kita mengatakan, dikuduskanlah namamu, kita berhenti sejenak, merenungkan, apakah kita sudah hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Jikalau kita mendapatkan bahwa kita pernah melakukan dosa, kesalahan, hal yang jahat di mata Tuhan, maka kita harus membereskan sebelum kita melanjutkan doa kita. Sebab di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2,
Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak membereskan kejahatan kita, dosa kita, itu akan menjadi penghalang di dalam doa kita. Jadi setelah kita menyebut Bapa kami yang di surga, kita bisa mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, lalu dikuduskanlah namamu, kita memeriksa diri kita sendiri apakah kita hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Jikalau tidak, kita harus membereskan dosa dan kesalahan kita. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus bereskan dulu dengan mengakui dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, jikalau kita sudah membereskan dosa kita di hadapan Tuhan, kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, maka Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Berhenti sejenak, introspeksi diri, membereskan diri kita di hadapan Tuhan, kemudian kita melanjutkan dengan kalimat yang berikutnya. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Datanglah artinya kita mohon Tuhan itu datang. Mohon Tuhan itu hadir. Kerajaanmu artinya kita mohon Tuhan hadir dan memerintah sebagai raja. Ya. Jadi datanglah kerajaanmu artinya mohon Tuhan datang, hadir di dalam kehidupan kita atau di dalam hati kita untuk menjadi raja yang memerintah atas kehidupan kita. Saya akan menunjukkan gambar ya. Yang pertama ini merupakan satu lingkaran yang melambangkan kehidupan satu orang. Di dalam diri orang itu ada tahta. Ada tahta di sana, yang duduk di sana, yang menjadi raja di sana adalah A, yaitu aku. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan biasanya yang duduk di dalam tahta atau di atas tahta hatinya, yaitu dirinya sendiri, aku. Jadi aku merencanakan apa yang aku inginkan, aku melakukan apa yang aku mau lakukan, dan segala sesuatu ditentukan oleh aku. Di mana posisi Tuhan? Tuhan ada di luar kehidupannya. Ya, kita lihat Kristus atau salib itu ada di luar lingkaran itu. Nah, tetapi bagi orang yang percaya, kita bukan hanya mengundang Kristus atau Tuhan masuk ke dalam hati kita, tetapi kita mengizinkan dan kita mempersilahkan dia menjadi raja bertakhta di dalam hati kita. Dan kita turun tahta, artinya kita mau menjadikan dia raja yang memimpin hidup kita. Nah, itu seharusnya gambaran dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadi saudara, kalau demikian kita tahu bahwa sebenarnya orang percaya itu kita memiliki dua kewarganegaraan. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Lagi di dunia, sementara kita di dunia, kita mungkin menjadi warga negara salah satu negara. Tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai double citizenship. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kita juga punya kewarganegaraan di dalam surga. Ya. Lalu
Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 juga dikatakan, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Perhatikan, orang-orang percaya yang disebut dengan orang-orang kudus, kita semua itu satu warga negara, yaitu warga negara surga. Dan kita juga sama adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itu adalah posisi kita sebagai orang percaya, ya. Jadi kalau kita adalah warga negara surga, siapa yang menjadi raja? Tentu Tuhan yang menjadi raja kita. Tapi pertanyaannya, siapa sih sekarang yang memerintah kehidupan manusia? Kalau orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya, biasanya iblislah yang memerintah kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam kegelapan, mereka menjadi hamba dosa. Walaupun mereka tahu itu sesuatu yang jahat, itu sesuatu yang salah, tapi mereka itu tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu. Karena apa? Karena yang memerintah hidup mereka yaitu si iblis, ya, yang membuat mereka menjadi hamba dosa. Nah, ada orang juga sebagian besar itu hidupnya diperintah oleh dirinya sendiri, egonya, ya. Orang seperti ini yang kita seringkali sebut sebagai orang yang egosentris dan orangnya bersifat egois, ya. Orang seperti ini merasa dirinya mampu, dirinya lah yang memegang kontrol dalam hidupnya. Dia bisa membuat rencana dan dia juga merasa sanggup untuk melakukan apa yang dia rencanakan. Sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau perumpamaan di dalam Lukas pasal 12, orang kaya yang bodoh itu. Dia merasa dia sukses, dia kaya raya, dan dia tahu bagaimana menyimpan hasilnya, dan dia tahu bagaimana menikmati hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, malam hari ini juga nyawamu, jiwamu akan diambil daripadanya. Lalu Tuhan bertanya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia kumpulkan, untuk siapakah nanti? Nah, saudara, itu adalah kehidupan orang yang diperintah oleh dirinya sendiri. Ya. Ada juga orang yang hidupnya diperintah atau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, ini biasanya orang percaya karena dia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan menyertai hidupnya, Tuhan akan memimpin dia hari demi hari, karena Tuhan akan membawa dia ke padang yang berumput hijau, ke tepi air yang tenang. Dan dia yakin kalau Tuhan yang memegang pemerintahan di dalam kehidupannya, maka segala sesuatu itu yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Jadi ketika kita mengatakan, ya, datanglah kerajaanmu, itu artinya kita mau menjadikan Tuhan raja kita dan kita mengutamakan kerajaan Allah. Kalau kita berbuat demikian, ada janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau kita menjadikan Tuhan adalah raja yang memerintah hidup kita, maka dikatakan semuanya apa yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu poin yang kedua. Bukan hanya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kehidupan manusia itu, biasanya ya ada 4 kehendak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kehendak iblis. Ini adalah orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang belum percaya. Mereka itu terbelenggu oleh dosa,
mereka terbelenggu oleh kuasa kegelapan sehingga mereka melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Melakukan hal-hal yang tidak benar dan suka berdusta, berbohong karena iblis adalah bapa pendusta. Dan yang kedua, orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kehendak orang lain. Dia hanya melakukan apa yang diinginkan, yang dikehendaki orang lain. Ya, ada suami-suami yang hidupnya hanya ingin menyenangkan, mengikuti kehendak istri. Demikian juga istri yang hidupnya terus mengikuti kehendak suami. Atau orang tua dikontrol oleh anak-anak, mengikuti kehendak anak. Atau anak yang dikontrol, mengikuti kehendak orang tuanya. Ya, itu kehidupan orang-orang pada umumnya. Dan kebanyakan juga orang yang sudah bekerja, hidupnya hanya fokus untuk mengikuti kehendak pimpinannya atau bosnya, ya, karena dia bekerja di bawah atau di dalam perusahaan itu. Dan yang ketiga, ya, ada orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kehendak dirinya sendiri. Ya, dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya. Dan dia terus melakukan apa yang dia mau, yang dia rencanakan. Dan yang keempat yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan, kita jangan menjadi orang yang bodoh, tapi jadi orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang tahu kehendak Tuhan. Orang yang tahu kehendak Tuhan dan orang yang tahu bagaimana menggunakan waktu atau kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu yang harus kita doakan ketika kita berdoa, doa Bapa kami. Bukan hanya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, lalu kita katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, artinya kita merelakan Tuhan yang menentukan atau memilih bagi kita. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan dan memilih bagi kita. Dan yang kedua, kita akan setuju dengan apa saja yang akan Tuhan lakukan, yang akan Tuhan tentukan bagi kita. Kita akan setuju ya dengan apa saja yang akan Tuhan lakukan bagi dia. Yang ketiga, kita akan melakukan semua yang Tuhan tentukan itu, ya, semua kehendak Tuhan itu dengan rela dan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungut-sungut, apalagi dengan marah-marah. Jadi ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, ya, itu berarti kita melihat Tuhan itu sebagai tukang periuk dan kita sebagai tanah liat. Seperti di Yeremia pasal 18 ayat 6b dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, kata Tuhan, di tanganku. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan seperti tanah liat, diserahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan mau membentuk kita, mau menjadikan kita sebagai apa, kita rela untuk taat. Itu artinya jadilah kehendakmu. Ya. Yesaya 64 ayat 8 juga dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Jadi ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, artinya kita mau taat kepada Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, malam hari ini kita merenungkan bagian yang kedua dari doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Artinya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, kita mau hidup dipimpin atau berpusatkan pada Tuhan, karena Tuhan yang menjadi raja. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu, kita mau hidup taat pada kehendak Tuhan.
Jadi saudara, setiap kali ketika kita berdoa menggunakan doa Bapa kami ya di rumah secara pribadi, setiap kali kita berdoa kita bisa berhenti sejenak ya. Katakan Bapa kami yang di surga, kita ingat, oh Bapa yang baik. Kita mengenang, menghitung semua kebaikan Tuhan dan kita mengucap syukur kepadanya. Lalu kita lanjutkan, dikuduskanlah namamu. Apakah kita sudah hidup kudus dan memuliakan Tuhan? Jikalau tidak, kita harus mengakui dosa dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya doa kita didengar, tidak ada halangan. Ya. Datanglah kerajaanmu. Kita memeriksa diri kita. Apakah hidup kita dipimpin oleh Tuhan atau kita yang memimpin hidup kita sendiri? Apakah Tuhan sudah menjadi raja dalam hidup kita? Dan yang ketiga, jadilah kehendak-Mu. Apakah kita hidup taat kepada kehendak Tuhan? Jadi 3 hal malam hari ini yang kita pelajari. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan yang adalah Raja kita. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk atau pejunan. Kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang indah bagi hidup kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah ketika kita berdoa, doa Bapa kami di rumah, kita bisa mempraktekkan hal ini ya, supaya kita lebih bisa menyelami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bu Yung Yung yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua di malam hari ini. Mendengar firman adalah kesempatan, dan gunakanlah kesempatan kita sebaik mungkin. Dan lagu yang saya akan nyanyikan selanjutnya yang berjudul Hidup Ini adalah Kesempatan. Semoga lagu ini dapat memberikan berkat kepada kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sambil menutup mata, saudara-saudara kalian, gunalah kesempatan ini untuk melihat balik anugerah-anugerah Tuhan kepada kita semua. Dan janganlah lupa berkarya untuk Tuhan selama kita masih hidup. Dan gunakanlah kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-15. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah kita alami. Seperti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu telah kita rasakan sepanjang 15 tahun ini bagi gerejanya. Dan kita bersyukur saudara pada minggu kemarin semua berjalan dengan baik. Saudara, kita sungguh-sungguh perlu bersyukur. Kita bersyukur juga bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung di dalam doa. Kita bersyukur karena Tuhan telah mendengar seruan doa dan Tuhan menolong di dalam setiap acara yang ada. Kita juga mau bersyukur saudara atas Tuhan menyertai atas gerejanya selama 15 tahun. Saudara, gereja itu tidak hanya berupa gedungnya saja saudara ya, tetapi gereja itu adalah kita semua sebagai tubuh Kristus. Tuhan telah menyertai kita sepanjang 15 tahun ini di dalam gerejanya. Saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kita mau mengucap syukur juga atas kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi kesehatan, pekerjaan, dan juga keluarga dari jemaat. Saudara, mungkin ada di dalam jemaat, mereka bergumul di dalam kehidupannya. Ada banyak kesulitan yang mungkin mereka hadapi, mungkin kita tidak mengerti. Tapi kita doakan saudara supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudara, kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan dan juga kerohanian jemaat, agar mereka terus semakin rindu mengenal akan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, dan kami mau berdoa Tuhan dalam segala pergumulan, kesulitan yang ada, yang jemaat-Mu hadapi, di dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau boleh beserta dan menyertai ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada. Dan kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh memberikan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Dan Tuhan, kami mau berdoa agar kerohanian dan juga pertumbuhan jemaat boleh semakin nyata ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan agar jemaat-Mu boleh semakin rindu, boleh mengenal akan Tuhan.
dan mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus, di dalam keseharian mereka ya Tuhan. Mereka semakin dibentuk lagi, boleh semakin seperti Kristus. Kau berkati ya Tuhan jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Saudara, kita terus mendukung untuk para hamba-hamba Tuhan di dalam segala persiapan mereka, di dalam mereka membawa firman Tuhan dan juga kesehatan mereka, agar Tuhan boleh memberkati. Saudara, minggu ini ada penginjil Sertan yang akan membawakan firman Tuhan di dalam Kebaktian Bahasa Indonesia, dan juga ada penginjil marketing yang akan membawakan firman Tuhan dalam Kebaktian Bahasa Inggris. Saudara, juga ada guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak sekolah minggu. Saudara, kita doakan di dalam segala persiapan mereka dalam minggu ini. Dan juga saudara, kita ingat juga para tim kerja yang melayani, para aktivis yang melayani, kita doakan untuk kesehatan di dalam mereka melayani Tuhan. Tuhan boleh memberkati kesetiaan mereka juga. Mari saudara, kita berdoa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu, khususnya pada minggu ini. Minggu demi minggu ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah boleh mengutus hamba-hamba-Mu di dalam melayani firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar firman Tuhan boleh menolong kami, agar kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi penginjil Ibu Esther Tan, juga Bapak Michael Ting, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati ya Tuhan di dalam segala persiapan mereka. Kau boleh sendiri memberkati ya Tuhan di dalam kesehatan mereka, kehidupan mereka, pergumulan mereka. Kau boleh memberkati, dan sehingga hari Minggu nanti ya Tuhan, kami boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kau berkati juga ya Tuhan untuk kesehatan tim kerja, kesetiaan mereka di dalam melayani Tuhan. Kiranya Kau terus boleh sendiri memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Kita juga baru saja merayakan hari ulang tahun gereja, dan kita ada bagian dari kita saudara untuk berdoa terus untuk gerejanya. Saudara, mari kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan. Doakan untuk pengurus, doakan aktivis, doakan tim kerja, doakan para diaken, diberikan terus kesetiaan di dalam melayani. Tuhan juga boleh memberikan kerohanian yang baik bagi mereka, dan kehidupan mereka sungguh boleh menjadi berkat dan teladan iman bagi orang lain juga. Dan juga saudara, kita doakan untuk gereja ini, gereja ICLA, ya diberikan terus pertumbuhan. Dan kita doakan untuk antusias dan juga semangat jemaat, ya, untuk dapat beribadah secara onsite, secara in person. Mari saudara, kita doakan beberapa hal ini dalam doa kita. Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan ya Tuhan, pengurus, aktivis, dan juga semua tim kerja yang melayani. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu, Kau terus boleh memberkati ya Tuhan, menjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau. Engkau sebagai kepala gereja ya Tuhan, kiranya Kau boleh memimpin ya Tuhan, bagaimana jalannya direction dari gereja ini. Kiranya Kau boleh memakai ya Tuhan di dalam setiap mereka yang melayani, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, mercusuar Injil bagi banyak orang. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberkati pertumbuhan di ICL ini ya Tuhan. Dari yang paling muda ya Tuhan sampai yang udah usia indah ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati jemaat-Mu, sehingga banyak orang boleh mengenal ya Tuhan akan Kristus melalui gereja ini. Tuhan, kami mau berdoa agar terus diberikan antusias dan juga semangat untuk jemaat di dalam beribadah secara in person. Kiranya Kau terus boleh memberikan mereka kerinduan ya Tuhan setiap minggunya, kerinduan untuk haus dan lapar untuk mendengarkan akan firman-Mu, mendengar datang ke rumah Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk gereja ini, ICLA Ho Kim Tong. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan ada Sempetra. Saudara, dengan tema membangun hidup yang tangguh, saudara kita doakan agar boleh berjalan dengan baik. Saudara kita doakan untuk setiap jemaat yang akan hadir secara online, ya. Nanti juga ada Reverend Dr. David Wong yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga kita doakan juga saudara sarana yang dipakai lewat Zoom, ya semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pelayanan gereja ini pada hari Jumat dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam Sempetra, diberikan pertumbuhan, kerinduan bagi jemaat, mereka dapat hadir dan mereka boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik.
Kami mau berdoa Tuhan untuk yang hadir untuk dalam Sampetra pada hari Jumat ini, kiranya Kau boleh memberkati, dan juga dapat Reverend David Wong, kiranya Kau terus juga boleh memberkati dia Tuhan di dalam pelayanannya dan juga di dalam Zoom. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh memakai sarana prasarana yang ada dapat menolong di dalam kami mengenalkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari Sampetra ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Saudara, doakan di tengah musim panas saat ini. Ya, kita doakan Tuhan boleh memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi rakyat Amerika. Dan juga khususnya bagi di Amerika ini, saudara, kita doakan agar tidak terjadi misalnya kebakaran atau hal-hal lainnya. Saudara, kiranya doakan agar Tuhan boleh menjaga dan menolong. Saudara, kita mau berdoa juga bagi anak-anak generasi yang baru-baru ini, saudara ya. Kita doakan saudara agar mereka ya anak-anak kita generasi yang baru, saudara ya, yang ini agar mereka juga dapat mengenal Tuhan, sehingga kehidupan mereka tidak jauh dari Tuhan. Mereka boleh kenal Tuhan dari masa mudanya. Saudara, kita doakan agar kehidupan mereka walaupun sejak dari muda, masa mudanya yang di Amerika ini, mereka boleh mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau terus boleh memberkati perlindungan dan juga kesehatan ya Tuhan bagi rakyat Amerika dan juga bagi jemaat-Mu. Di tengah-tengah musim panas ini, kiranya Kau boleh melindungi ya Tuhan, boleh menjaga, diberikan kesehatan yang baik untuk rakyat Amerika ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh tidak terjadi ada seperti kebakaran atau ada kecelakaan yang terjadi. Kau boleh memberkati segala pemerintah ya Tuhan yang mengaturnya dan di dalam negeri ini. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak ya Tuhan sebagai masa depan bagi generasi bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan dari masa muda mereka, Kau boleh sendiri menjamah dan menyentuh hati mereka ya Tuhan. Nah, lewat mungkin apapun ya Tuhan, di dalam sekolah atau mungkin di dalam gereja, lewat kehidupan keluarga, kami rindu ya Tuhan mereka dapat mengenal Tuhan. Dan sungguh ya Tuhan, dari masa kecil mereka ya Tuhan, mereka boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk Ukraina. Saudara, beberapa waktu lalu terjadi pemboman yang terjadi di Ukraina, saudara. Saudara, kita doakan bagi akibat bom ini, saudara ya, bagi keluarga-keluarga korban yang harus berduka ya, dan juga banyak orang yang terkena dampak-dampak kecelakaan akan hal ini. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh menguatkan, menghibur. Terus kita doakan saudara untuk kedamaian antara kedua negara ini, Ukraina dan juga Rusia. Saudara, banyak hal yang perlu kita doakan, dan kita doakan saudara juga untuk keadaan boleh pulih dan juga stabil di Ukraina dalam beberapa bulan perang ini, saudara ya. Mereka tentu situasi banyak sekali yang harus sektor yang harus dipulihkan karena kehancuran-kehancuran dan juga ekonomi dan hal-hal lainnya yang begitu berdampak bagi negaranya. Saudara, kita doakan untuk presiden, juga berdoa untuk rakyat, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Ukraina ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan beberapa hari lalu terkena ada yang bom terjadi di shopping mall di Ukraina. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh menolong campur tangan khusus bagi keluarga yang terkena dampak, bagi mereka yang harus berduka ya Tuhan terkena akibat dampak dari pemboman ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh menguatkan, memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan di tengah segala kesulitan ini. Kiranya Kau terus boleh menyertai umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan terus untuk adanya kedamaian di antara kedua negara ini. Nggak mungkin adanya tension antara peperangan ya Tuhan, mungkin ada masalah konflik dan hal-hal lainnya mungkin kami tidak mengerti. Kami berdoa kiranya Kau boleh menolong, campur tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk khususnya untuk di Ukraina agar keadaan dapat pulih kembali dan juga stabil, situasi ekonomi, situasi politik, dan juga ada pemerintah dan juga rakyat ya Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan agar Kau boleh memberkati dan memberikan semangat, memberikan iman yang teguh bagi mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita. Saudara, mungkin ada yang sedang mengalami sakit, saudara juga mungkin ada kesulitan di dalam pekerjaan, atau mungkin konflik, atau mungkin ada sesuatu hal di dalam keluarga yang mungkin agak sulit saudara sampaikan.
Saat tiba waktunya kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan segala pergumulan kita, dan Dia ada untuk mendengarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah adanya kesulitan dan pergumulan kami tahu ya Tuhan ada kasih karunia demi kasih karunia yang Kau berikan dan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga yang berjudul Grace Alone, yang berarti bahwa anugerah Tuhan itu cukup kita untuk hari ini, cukup kita untuk besok, dan cukup untuk kemudian hari. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Grace alone, which God supplies,
strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Saudara, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan ada Saint Petra, Saudara, dengan tema membangun hidup yang tangguh. Saudara, Saint Petra akan dimulai jam 8 malam seperti biasa lewat Zoom, ya. Saudara dapat akses linknya Saudara di dalam grup WhatsApp ICLA. Nah, Saudara, pembicaranya adalah Reverend Dr. David Wong dari Singapura, Saudara ya. Dan beliau sudah melayani sebagai gembala di beberapa gereja dan boleh menjadi berkat bagi banyak negara dan juga banyak orang, Saudara. Saudara dapat hadir dan juga Saudara bisa ajak siapapun yang mau mengikuti acara Saint Petra pada hari Jumat ini. Saudara, dan juga jangan lupa pada tanggal 10 Juli, ya kita akan mengadakan perjamuan kudus jam 10 pagi, ya, yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Joseph Tong. Saudara, mari kita sama-sama boleh mendaftarkan diri Anda untuk perjamuan kudus dengan Ibu Lia dengan nomor yang ada tertera di layar ini. Saudara, mari kita sama-sama ikuti dan juga kita siapkan hati kita di dalam perjamuan kudus pada tanggal 10 Juli. Baik Saudara, sampai ketemu pada hari Jumat ini dan juga hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Seru